Bang Nasrullah, tadi Anda dari awal sepertinya mengatakan bahwa Anda seperti mempertanyakan independensi dari pihak kepolisian, Bang. Saya tidak mempertanyakan independensi pihak kepolisian. Yang saya sampaikan adalah kalau memang benar ini mau ditarik ke ranah hukum, maka proses hukum pidananya, bukan perdatanya, harus dilakukan setelah ada pergantian pimpinan-pimpinan penegak hukum yang diangkat oleh oleh Pak Jokowi selama beliau presiden. Setelah itu, karena begini, ini ada asumsi di publik, ada asumsi di publik yang sedemikian rupa bahwa lembaga-lembaga penegak hukum sekarang masih tinggi kesetiaannya kepada Pak Jokowi ini. Suryo dan tersangka lainnya hari ini jalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka atas pencemaran nama baik, fitnah dan manipulasi data kasus ijazah Jokowi. Babak baru tuduhan ijazah palsu semakin memanas. Roy Ces akan melawan penetapan tersangka yang dinilai tidak berdasarkan bukti kuat. Polemik ijazah yang sudah berlangsung 1 tahun ini pemirsa, akankah berakhir di meja hijau atau berujung publikasi ijazah Jokowi? Bersama saya Aya Nufus, inilah interupsi. Ditetapkan tersangka Roy Suryo CS melawan. Ya pemirsa, malam hari ini seharusnya Roy Suryo yang merupakan tersangka fitnah ijazah Jokowi hadir bersama dengan kita semua pada malam hari ini di studio interupsi. Namun karena pemeriksaan di Polda Metro Jaya baru saja selesai sehingga kita putuskan bahwa Roy Suryo tidak bisa hadir pada malam hari ini di studio. Namun sudah bersama dengan saya 4 narasumber pada malam hari ini akan membahas seperti apa kelanjutan dari kasus ijazah Jokowi ini. Sudah ada di sebelah kanan saya Freddy Damanik, Waketum Projo. Selamat malam. Selamat malam Bang. Terakhir katanya udah muak dengan kasus ini ya Bang ya, tapi sudah hadir kembali dan berbicara sudah di media. Sudah muak dan tidak akan bicara di media waktu statement saya sampai Roy Suryo dan kawan-kawan jadi tersangka. Baik, kalau begitu terima kasih sudah hadir di interupsi pada malam hari ini. Dan kemudian ada Bang Ade Darmawan selaku Sekjen Peradi Bersatu. Selamat malam Bang. Selamat malam Mbak. Kabar Bang cerah sekali ya Bang. Selalu cerah. Selalu cerah. Dan di sebelah kiri saya sudah ada Boratua Silalahi selaku pengamat kebijakan publik. Selamat malam Bang. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan juga sudah ada pakar hukum pidana Teguh Nasrullah. Selamat malam Bang Nasrullah. Selamat malam. Apa kabar Bang? Alhamdulillah kabar baik. Saya juga sudah muak dengan kasus ini. Baik. Kalau begitu bergulir terus-terusan padahal penyelesaiannya sangat sederhana dan itu tidak ditempuh. Oke, baik. Saya akan dengarkan terlebih dahulu dari Bang Freddy Damanik. Bang, 9 jam 20 menit diperiksa namun belum ditahan. Tanggapan apa seperti apa? Ya, saya melihat tentu penyidik mempunyai pertimbangan yang profesional, yang sangat hati-hati menurut saya. Penyidik tidak mau proses penyidikan yang sudah, katakan dari sejak melapor penyidikan ini yang sudah begitu lama mereka hati-hati ya, sekian banyak saksi, mereka tidak mau terburu-buru. Jadi menurut saya lebih baik ya lakukan secara proporsional sembari menunggu nanti saatnya ada yang tepat, apakah tadi katanya diperiksa dulu ahlinya, ya saksi-saksi meringankan. Menurut saya itu hal yang sangat baik yang strategi yang dilakukan oleh penyidik. Jadi sehingga mereka, karena ketika ini ditahan, ya pressernya akan semakin kencang dan menurut saya itu bisa mengganggu kinerja mereka sebagai penyidik juga karena tentu Roy Suryo dan kawan-kawan beserta tim pembelanya dan tim-tim yang lainnya tentu akan terus ini sebagaimana akan melawan bukan hanya di proses penyidikan atau proses hukum, tapi adalah mereka akan terus membangun narasi-narasi yang menyerang kepolisian, menyerang kekuasaan, penguasa. Nah inilah yang menurut saya menjadi pertimbangan utama dari penyidik sehingga mereka ini teroris ini belum ditahan.
sampai selesai baik, saya ke Bang Nasrullah dulu Bang, 9 jam 20 menit. Terus Rasulullah juga beberapa hari lalu sempat mengatakan bahwa ada kejanggalan, bahkan tadi pagi begitu ya dikatakan ada kejanggalan dari hukum ini. Dari sudut pandang Anda sebagai pakar hukum seperti apa? Iya, saya tidak berani mengatakan ada kejanggalan atau tidak, tetapi proses hukum sudah berjalan. Hanya saja kita perlu mengingatkan kepada aparat penegak hukum, tegakkan hukum dengan moralitas yang tinggi. Jangan ada penegakan hukum tanpa moral. Nah, tadi saya juga mengatakan, saya sama dengan Freddy juga mengatakan sudah bosan dengan kasus ini. Saya juga bosan, tapi mungkin argumentasinya berbeda. Argumentasi saya kenapa bosan? Kes ini sangat sederhana. Tadi malam di salah satu dialog saya sudah sampaikan bahwa sudahlah, Pak Jokowi ini negarawan, beliau mantan presiden 2 periode, ya. Datang ketemu bersama, sekarang ada mekanisme RJ ya, restoratif justice, ketemu di Polda. Perlihatkan ini di ijazah saya. Ini ijazah saya, Anda boleh melakukan verifikasi dengan kemampuan ilmiah maupun dengan cara lain, periksa, perbandingkan dengan itu, selesai case-nya. Nah, masalahnya adalah tapi itu saya juga nggak tahu detailnya ya, apa yang terjadi dalam ruangan pemeriksaan di kepolisian. Apakah Pak Jokowi sudah pernah menyerahkan ijazahnya? Karena begini, ini isu awalnya berangkat dari isu ijazah palsu. Nah, Pak ini Bang, Jokowi. karena kan sekarang penetapan tersangkanya ini tanpa adanya ijazah palsu itu sendiri, atau ijazah asli itu sendiri. Menurut saya, maaf ya, saya ingin mengatakan baju kamu merek X ya, tapi palsu, saya bilang. Saya baru bisa dihukum kalau kamu bisa buktikan ternyata baju kamu asli. Nah, atau saya bisa membuktikan bahwa ini loh palsunya. Ada dua sisi pembuktiannya. Ada dalam mekanisme hukum sebenarnya siapa yang mendalilkan, dia yang membuktikan. Tapi beda untuk kasus pencemaran nama baik, pihak yang dituduh itu dia membuktikan sebaliknya. Kalau kamu bisa buktikan bahwa baju kamu itu asli, tentu ada mekanisme ya pembuktiannya, maka saya dihukum karena mencemarkan nama baik kamu. Ya, tapi kalau kamu tidak bisa membuktikan, belum terbukti bahwa baju kamu asli, maka saya tidak boleh dihukum karena pencemaran nama baik. Satu. Yang kedua, pencemaran nama baik, akar peraturan perundang-undangannya, meskipun diatur juga di dalam Undang-Undang ITE, itu Undang-Undang ITE itu hanya sarana cara melakukan mencemarkan nama orang, ya, di pasal 27 sebagai lex spesialis ya. Tapi ada akarnya itu pasal 310 dan 311 KUHP. Disitulah akarnya. Dari dulu saya mengajar di berbagai universitas, di berbagai tempat termasuk di UI. Saya bilang tuduhan pencemaran nama baik tidak boleh dilakukan selama tidak bisa dibuktikan bahwa tuduhan saya itu palsu. Berarti intinya pasal ini kurang tepat. Tepat saja, tapi buktikan dulu bahwa tuduhan Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu itu adalah tuduhan yang tidak benar. Baik, saya ke Bang Ade. Bang Ade kan juga sebagai pakar hukum ya Bang, pandangan Anda mungkin berbeda. Silakan Bang tanggapannya. Ya, makasih Mbak. Jadi kalau berbicara pembuktian dulu ya, terus baru bisa dikategorikan pencemaran, saya cuma pengen menganalogikan gini. Terus yang sudah dihukum karena pencemaran itu bagaimana dong? Apakah sudah dibuktikan di pengadilan? Yang ingkrah? Terus yang ditahan? Dan sudah menjalani hukuman? Seperti apa nasib mereka itu? Nah, equal, ya kan? Equality before the law. Ini karena Mas Roy sebenarnya sih, ya kan? Pertama, orang yang memiliki jaringan yang tidak sedikit, itu yang pertama. Yang kedua, ya ada kehati-hatian seperti Bang Fred tadi bilang. Cukup kehati-hatian dari pihak penyidik, Polda Metro khususnya,
bahwa tidak berkonsentrasi untuk penahanan sebenarnya. Ini sebenarnya good news buat kita semua bahwa sayalah orang yang paling ingin Roy Suryo ditahan sebenarnya. Tetapi karena penyidik berkesimpulan lain, tentunya saya tidak boleh juga mengintervensi itu. Itu kewenangan. Terus kemudian bahwa penyidik hati-hati, kita dukung. Apapun itu keputusan dari penyidik. Tetapi ini mungkin arenanya sudah disiapkan untuk pembuktian Bapak Insinyur Joko Widodo terkait ijazah yang sudah disita. Tadi Pak Dokter bilang bahwa Pak ahli bilang ini ditunjukkan dulu apakah itu disita atau tidak. Itu disita. Karena kami pihak yang diperlihatkan BA Sitanya. BA Sita itu kan berita acara penyitaan toh. Nah, BA Sitanya itu saya juga lihat dari penyidik disampaikan bahwa ini udah terjadi penyitaan dan lain-lain sebagainya. Jadi sudah ada di Polda Metro sebenarnya. Bang penyitaan Nasrul itu. sudah ada di Polda Metro, Bang. Pak Ade, tim lawyernya Pak Jokowi? Saya pelapor. Pelapor, baik. Ya. Nah, gini Pak Ade, saya tidak akan pernah berubah keterangan keahlian saya tentang hukum. Walaupun Pak Ade tadi merujuk kepada, wah ini sudah ada kasus yang sudah disidangkan walaupun masalah ijazah palsu asli itu tidak akan pernah berubah. Dari dulu saya mengajar materinya seperti itu sampai ke depan. Saya nggak tahu nanti Pak Ade bisa berubah nggak kalau kasusnya berbeda, beliau menjadi PH-nya dalam kondisi yang sama PH model Roy Suryo misalnya ya. Nah, apakah berubah pendapatnya saya nggak tahu. Tapi hukum adalah seperti itu. Nah, soal pernah dihukum, lihat aja proses hukum terjadi pada zaman pemerintahan siapa. Saya harus masuk ke ranah itu. Saya tidak bisa lepas dari ranah itu. Nah, kalau memang Pak Jokowi menginginkan ini proses hukum harus berjalan, itu langkah baik. Tapi seharusnya menunggu dulu pejabat-pejabat di bidang penegakan hukum yang diangkat pada zaman pemerintahan Pak Jokowi berganti terlebih dahulu sehingga tidak menimbulkan prasangka termasuk saya ya, mungkin sebagian masyarakat bahwa proses hukum itu berjalan dalam ranah ada intervensi. Entah benar itu atau tidak, tetapi dugaan itu sedemikian kuat. Nah, saya mengatakan lebih baik kalau memang mau ditarik ke ranah hukum, agar aparat penegak hukum benar-benar berada dalam garis dan posisi yang benar-benar independen. Tidak lagi ada kekaitan dengan pelapor. Itu saja yang saya ingin. Berarti Anda ini berprasangka bahwa ada terkaitannya? Itu prasangka gitu ya? Publik termasuk saya. Jadi prasangka itu belum tentu benar loh ya. Bisa saja saya keliru. Yang namanya juga prasangka. Tetapi itu mengiang di pikiran saya. Itu kan asumsi dari dokter. Makanya saya bilang belum tidak terbukti Pak kebenaran prasangka saya. Nama juga prasangka. Prasangka boleh dong. Saya tanggapin. Coba Bang Ade dulu tadi yang pertama. Ya, kita jadi akan bahas di segmen bahwa kemudian ada asumsi sedikit aja, Bang Ade. Kedekatan dengan penyidik. Semua pelapor ya pada dasarnya Pak saat dia mengadukan sesuatu itu pasti terjadi diskusi yang sering terjadi dan itu biasalah mewakili pelapor, kepentingan pelapor. Polisi, jaksa itu memang mewakili itu. Itu memang tugas dari kepolisian dan kejaksaan. Saya rasa. Saya punya pertanyaan kepada Bang Bona terkait dengan penilaian publik bahwa Roy Suryo ditersangkakan karena agar masalah ini cepat selesai. Tapi jangan dijawab dulu Bang, kita akan jeda sejenak, tetaplah di Interupsi. Ada kembali di Interupsi, pemirsa. Saya langsung ke Bang Bona. Bang, banyak yang menilai bahwa kasus ini seperti dipaksakan, khususnya ketika mempersangkakan Roy Suryo CS. Tanggapan Anda seperti apa? Baik, makasih. Memang saya juga kita kan seperti kata teman-teman sudah mulai jenuh ya. Tapi kan saya datang waktu itu dengan teori-teori kebijakan publiknya, berhasil mendapatkan spesimen otentik dari KPU, ya, fotokopi terlegalisir dari
tahun 2005, 2010, 2012, 2014, 2019. Artinya ini menjadi semangat baru untuk pembuktian. Karena apa? Ya kalau berangkat dari sisi publik, kita nggak harus menghadirkan ijazah asli. Oke, Bang, saya dapat bisikan bahwa ini kita akan breaking news terlebih dahulu. Kita akan jeda, Bang, sebentar. Kita akan saksikan breaking news berikut ini, pemirsa. Baik, kita akan tahan terlebih dahulu. Bang Bono, silakan lanjutkan, Bang. Mohon maaf. Artinya dengan tidak ditahannya beliau-beliau RRT khususnya Pak Roy, ya tandem saya penelitian selama ini untuk memperkuat barang bukti penelitian dia. Karena kan kita sama-sama tahu Denny bahwa mereka itu menganalisis ijazah fotokopi berwarna yang diupload oleh Bang Dian Sandi. Nah belakangan ini tidak terkonfirmasi karena ketika Bang Dian Sandi bilang bukan itu. Namun begitu kita dapat spesimen dari KPU ternyata itu. Jadi artinya bahan yang diteliti oleh RRT ini menjadi dokumen sekunder, bahkan primer kalau kita melihat dari cerita KPU yang belum menyerahkannya ke Andri. Seandainya KPU menyerahkan dokumen ke Andri, ijazah otentik, ya bisa jadi ke KPU itu tinggal. Bang terus sebentar Pak. Bentar ya, sebentar. Menjadi bahan bukti seperti itu. Oke, baik. Tanggapan Anda, Bang Freddy, tadi Anda sudah sempat mau. Iya, terima kasih. Saya lebih dulu akan menanggapi dari Bang Nasrullah. Beliau ini guru saya. Ya, dulu saya lupa ngajar apa, tapi saya mau komentari dari sistem peradilan pidana, Bang. Sistem peradilan pidana kita kan udah jelas di KUHP itu penyidik itu mempunyai kewenangan. Penyelidik melakukan kewenangannya menemukan peristiwa pidana. Kemudian setelah ditemukan peristiwa pidana, ini diatur undang-undang KUHP loh. Kemudian ditingkatkan menjadi penyidikan. Penyidikan terus dikumpulkan alat bukti segala macam sampai ditemukan tersangkanya. Makanya kemarin diumumkan tersangka. Itu kewenangan penyidik. Setelah melalui banyak proses gitu ya. Itu kewenangan penyidik. Dan itu tidak boleh dinafikan kewenangan itu dengan argumen, dengan analisa bahwa dibuktikan dulu. Nah, saya kemudian nanti berlanjut ke sistem peradilan pidana berikutnya. Ini P21 berkas lengkap akan dilakukan dakwaan oleh JPU, kemudian nanti dituntut, hakim yang akan memvonis. Hakimlah memvonis. Bang Nasrullah udah mengatakan ini boleh bersamaan. Baik di dalam proses persidangan itu nanti itu diberi kesempatan semua pihak di situ. Pembelaan tentu nanti barang bukti yang katakan ijazah Pak Jokowi yang udah ditahan itu nanti akan melalui jaksa penuntut umum akan diperlihatkan kepada majelis, kepada para pihak, kepada Pak Jokowi, nanti bisa ditanyakan di situ ini benar punya Anda, nanti UGM dan lain-lain yang sudah tentu diperiksa di penyidikan itu. Ahli-ahli juga di situ. Nah, saya mau kasih analogi. Ada misalnya begini. Ini nih sederhana, sebetulnya yang saya maksud adalah sederhana, kasus ini benar-benar sederhana. Pencemaran nama baik, fitnah ini udah banyak contohnya kasusnya. Nah, misalnya adalah tokoh publik, saya maki-maki itu orang, saya tuduh dia, mohon maaf nih, kalau dia pejabat misalnya saya tuduh, Anda koruptor, atau Anda pemerkosa, saya bilang begitu, Anda pedofil, apakah saya, tidak bisa diproses berdasarkan kewenangan penyidik tadi, atau mesti dibuktikan dulu bahwa dia itu pedofil. Itu analoginya, gitu loh. Kan nggak seperti itu. Tentu di dalam proses penyelidikan dan penyidikan, fakta-faktanya diverifikasi dong. Pada saat itu bagaimana? Bener nggak? Tanya bener nggak? Misalnya cerita pedofil ini ternyata dia di Amerika atau di mana? Kemudian saksi-saksi sama dengan ijazah ini, UGM yang mengeluarkan, bener nggak kamu keluarin, kan begitu. Ada barangnya, ada. KPU pernah nggak kamu? Pernah. Tapi sejauh ini sudah dilakukan. Sudah begitu banyak saksi. Oke, Bang Nasrullah, seperti apa Bang? Analoginya ini, tanggapan Anda?
nggak ada salah yang disampaikan oleh Damanik bahwa polisi punya kewenangan proses-proses penyelidikan dan penyidikan sampai penetapan tersangka. Tetapi ada persyaratan. Kewenangan itu tidak bebas, ya. Kewenangan yang dibatasi oleh tanggung jawab hukum dan prosedural dalam penegakan hukum. Perbandingan yang diberikan itu tidak apple to apple terkait dengan perbuatan pencemaran nama baik. Anda bisa tanya ke seluruh profesor ahli hukum pidana, benar tidak apa yang saya sampaikan, bahwa kalau tuduhan pencemaran nama baik, maka jika apa yang saya tuduhkan itu benar ada, itu bukan pencemaran nama baik. Nah, tapi kalau terbukti bahwa apa yang saya tuduhkan itu keliru, maka baru saya dapat dianggap mencemarkan nama baik. Mengenai mekanisme tuduhan pembuktian, apa yang saya tuduhkan itu benar atau tidak, ada dua mekanisme. Pertama, saya menuduh baju kamu palsu. Saya bisa menghadirkan bukti-bukti, ini buktinya. Tapi kalau saya nggak bisa menghadirkan karena saya tidak punya akses, maka kamulah yang membuktikan bahwa baju kamu asli. Nah, itulah kamu sebagai orang yang punya hak membela diri bahwa nama kamu dicemarkan. Tapi saya punya hak untuk tidak mau membuktikan itu. Punya hak, tetapi Anda tidak bisa menuduh orang mencemarkan nama baik. Anda menutup kebenaran. Apalagi kalau Anda pejabat publik. Pejabat publik itu punya tanggung jawab moral untuk menjaga ketenangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Anda, apalagi seorang mantan presiden loh, mantan presiden yang punya tanggung jawab, apalagi begini ya. Ada ayat 4 pasal 310 Undang-Undang KUHP dan diadopsi juga oleh pasal 27 Undang-Undang ITE yang menyatakan bahwa tidak dapat dipidana orang yang melakukan sesuatu tuduhan terkait dengan kepentingan umum atau membela dirinya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apakah Roy Suryo menuduh itu terkait dengan kepentingan pribadinya untuk menjatuhkan Pak Jokowi atau mungkin dalam ranah kepentingan umum. Nah, saya melihat tuduhan Roy Suryo itu terkait dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk mendaftar sebagai calon presiden. Terus persyaratan itulah salah satunya ada ijazah. Itulah yang sedang diuji oleh Roy Suryo CS. Kalau saya menganggap ini perlu diselesaikan, dituntaskan, baik dalam ranah hukum pidana maupun ranah hukum lain agar ke depan, pertama, tidak berlanjut tuduhan ini. Yang kedua, tidak terulang kasus ini di masa yang akan datang karena negara bergerak ya terhadap orang memalsukan. Tetapi masalahnya adalah apakah upaya pembuktian yang dilakukan oleh Roy Suryo ini akan direm lewat penggunaan sarana hukum, itu yang tidak boleh terjadi. Oke, kita tahan dulu. Interupsi, Prof. Ada satu pertanyaan saya. Silakan interupsi, Bang. Ada satu pertanyaan saya, Prof. Apakah ini kepentingan, tadi seperti Prof sampaikan, Pak Dokter sampaikan bahwa, ahli sampaikan bahwa apakah ini untuk kepentingan umum? Oke, kita terima ya. Nah, bagaimana dengan presiden sebelumnya? Kenapa hanya Presiden Joko Widodo? Ada presiden loh yang sebelumnya yang juga memiliki ijazah. Kenapa tidak sekaligus saudara Roy Suryo ya juga meneliti? Jangan hanya Pak Joko Widodo dong. Nggak fair, itu bukan untuk rakyat. Kalau memang untuk rakyat, berapa presiden sudah, Prof? Ya sudah memimpin republik ini. Dan sama-sama landing. Sudah selesai. Baru dipersoalkan. Tapi kalau Roy Suryo ini dari tahun 2020 itu sudah dipersoalkan, Prof. Nah, kalau memang ini untuk rakyat, ya kan? Yang sudah persoalkan juga dong. Ya. Nggak fair dong. Tapi perlu saya jawab atau tidak? Silakan, Bang. Saya sependapat dengan Anda. Tetapi ketika kita mempermasalahkan sesuatu, tentu kita memperoleh indikasi-indikasi terlebih dahulu.
Kalau Anda mengatakan ada presiden-presiden sebelumnya Iya. yang harus dipermasalahkan, adakah presiden sebelumnya yang mempunyai indikasi? Silakan Anda sebut. Gimana Bang? Apakah Silakan ada sebut. indikasi? Yang Agar menelitikan kita juga Roy melakukan Suryo. bersama ini. Prof Oke. kan bilang katakan Dia bahwa fokus Roy ke Suryo itu meneliti untuk rakyat. kepentingan umum. Ya semuanya yang harus diteliti dong. Oke. Jangan cuma Presiden Joko Widodo. Itu dia Kalau mungkin nggak ada silakan, indikasi, silakan. ngapain Loh, kita apa buka terlalu jauh? indikasinya? Apa Sekarang indikasi saudara yang Insinyur dimiliki Joko oleh Widodo, apa karena persoalan setelah stupa? Oke. Ya kan? Izin mungkin saya selesaikan jawab. dulu, Bang Kan Nasrullah. itu persoalannya. Sebentar, selesaikan dulu Bang Nasrullah tadi Oke, maksudnya seperti apa? indikasi yang disampaikan oleh Roy Suryo sebagaimana statement dia ya, Ya. bahwa pertama gelar Dr. Andes atau insinyur, kemudian ada yang menyatakan pembuatan ijazahnya itu ada yang sampai mengatakan kampus, maaf ya, ini istilah-istilah yang digunakan oleh para itu ya, Iya. kampus pramuka dan segala macam. Kemudian ada statement-statement, nah ini indikasi-indikasi sehingga dia masuk ke ranah itu. Oke. Saya tidak tahu, saya tidak berani mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli atau palsu. Yang harus dilakukan ketika ada tuduhan kayak begitu, tinggal Pak Jokowi, ini ijazah saya, duduk bersama, Anda periksa kemanapun. Oke. Lakukan pemeriksaan. Ngapain sampai putra-putra terbaik bangsa harus masuk penjara? Mau Oke. 100 orang lagi? Baik, setelah saya ke Bang setelah Adi Roy dulu. Suryo CS, apakah akan ada Roy Suryo berikutnya Saya lagi? izin, Oke, saya ke Itulah Bang negara kita. Adi dulu sebentar untuk mengklarifikasi tadi Bang. Tadi berarti artinya Anda punya prasangka bahwa ada kepentingan di balik ini. Tentu. Jadi gini, pasca selesai putusan pidana stupa, ya, ini harus dipahami historinya gitu loh. Pasca selesai itu timbullah rasa kebencian itu. Pidana stupa, Ya kan? maaf, pidana stupa itu Roy Suryo yang dihukum. Iya ya? dong. Oke, Roy Suryo. Tapi Rismon, Tifa, Sebentar. Kan Bapak berbicara kepentingan saudara Roy. Atas nama rakyat Indonesia, kepentingan umum. Itu loh. Jadi ada sejarah itu. Terus kemudian lahirlah orang-orang yang kemudian seperti Bang Bonatua diajak masuk ke dalam, semua dalam menjadi sebuah tim untuk mengusut ini. Dan kalau Pak Prof tadi mengatakan yang tadi bahwa ada indikasi itu baru-baru Prof. Oke. Bukan 2020 Prof. Itu Oke. pada saat Oke. digalinya. Bang Dan Adi, ingat Bang Prof, Adi kita tanya dulu, Bang Freddy berarti juga setuju bahwa akan ada kepentingan di balik Ya. kasus ini. Ya, sedikit Baik, lagi. coba kita tanya ke Bang Bona nanti tapi usai jeda pemirsa Ya. tetaplah di interupsi. Ada mikrofon nggak yang gede? Ada. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan media semuanya, tolong dengarkan saya. Saya bertindak sebagai juru bicara dari Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifauzia Tiasuma. Oke? Kita, mereka bertiga telah menjalani hari yang panjang. Diam ya. Mereka, ya, oke. Mereka diperiksa dengan seratusan pertanyaan. Alhamdulillah penyidik bersikap baik. Dan kemudian juga Mas Roy, Rismon, dan Dr. Tifa juga kooperatif. Tetapi tentu ada hal-hal teknis yang nanti kita akan diskusikan di kemudian hari. Maka untuk kesempatan ini dengan sangat terpaksa tidak akan ada press conference dari ketiganya. Jadi cukup saya yang mewakili kepentingan mereka bertiga, dan alhamdulillah paling tidak hari ini mereka tidak ditahan. Padahal kita tahu pasal-pasal yang dikenakan ke mereka ancaman hukumannya sampai 12 tahun. Yaitu pasal 35 Undang-Undang ITE. Alhamdulillah saya mengatakan dengan tidak ditahan Mas Roy akan lebih produktif, akan bisa berpikir, akan bisa menulis dan lain sebagainya. Jadi biarkanlah mereka hari ini cooling down dulu, tidak mengeluarkan press statement apa-apa, menggunakan hak tenangnya untuk bertafakur kembali.
dalam perjuangan demokrasi dan konstitusi yang sah dan sudah diakui di Republik Indonesia ini, ya kan? Jadi mudah-mudahan perjuangan kita tetap berada di jalur konstitusional, jalur yang benar. Amin. Itu saja ya. Mudah-mudahan sekali lagi. Oke. Oke. Nah, oke. Kita ya. Oke. Mas Roy mengatakan bahwa dia diperlakukan dengan baik, ya. Diberikan kesempatan sholat berkali-kali. Mas Roy yang tadinya 5 waktu menjadi 10 waktu sholat. Ya dengan sunatnya juga kan. Oke, jadi mungkin ya tegasnya sudahlah teman-teman, berikanlah hak mereka untuk beristirahat malam ini, menikmati. Coba kalau kalian yang berada pada posisi yang harus terpisah sama anak dan istri dan lain sebagainya, untuk hal yang baik sesungguhnya melakukan penelitian. Oke. Cukup ya. Terima kasih. Oke. Cukup ya. Alhamdulillah tadi sudah diwakili Mas Rifli Harun dan kita insya Allah malam hari ini kita bubar dengan baik. Terima kasih untuk Polda Metro Jaya. Terima kasih untuk semuanya yang malam ini sudah membersamai, terutama koordinasi yang sangat bagus. Ya, terima kasih juga untuk para lawyer yang luar biasa, para ibu-ibu, mak-mak dan juga bapak semuanya. Dan semua yang membersamai pemeriksaan ini. Semua media. Oke. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Ya pemirsa, kita baru saja menyaksikan update langsung dari Polda Metro Jaya usai pemeriksaan Roy Suryo CS. Saya ke Bang Nasrullah terlebih dahulu. Bang, tadi ancaman 12 tahun penjara katanya, tapi tidak ditahan. Mungkin Anda bisa sedikit ulas soal ini. Jadi gini, sebelum saya bahas tentang ditahan ini, memang ini menarik ya. Tapi saya harus menyatakan dulu terlebih dulu, bisa saja Roy Suryo punya kepentingan dan dendam. Tapi bukan itu, jangan kita lari ke sana. Tapi esensinya, apakah benar kasus terkait ijazah palsu itu benar palsu atau asli, itu esensinya. Perjuangan dia, bukan masalah dia punya kepentingan. Bisa saja kepentingan itu melekat pada dia. Yang kedua terkait dengan penahanan. Mungkin ini omongan saya ini terlalu akademik, bicara seperti anak mengajarkan anak mahasiswa. Dalam undang-undang, dalam KUHP disebutkan bahwa penahanan itu ada orang-orang, bahkan buku-buku menulis itu hak subjektif polisi. Saya bilang tidak, itu subjektif yang objektif. Kenapa? Penahanan itu syaratnya adanya kekhawatiran akan melarikan diri, merusak bukti. Kata kekhawatiran itu benar, itu subjektif. Tapi jangan lupa ada anak kalimat sebelumnya, adanya keadaan-keadaan yang menimbulkan kekhawatiran. Dia lari. Misalnya ini harus dibuktikan, disitulah letak objektifnya penyusunan peraturan undang-undang. Jadi harus, kalau memang mau ditahan ada kekhawatiran, maka bisa diuji di lembaga pra-peradilan. Ini saya bicara umum, bukan kasus ini ya. Kita bicara adakah kekhawatiran? Adakah adanya keadaan-keadaan tersebut? Buktikan mana keadaan. Misalnya dia berarti poin Anda adalah harus dibuktikan dulu ya. Adanya keadaan-keadaan yang menimbulkan kekhawatiran itu harus dibuktikan. Itu objektifnya. Nah, dalam kasus Roy Suryo saya mengatakan negara tidak boleh rusuh. Baik. Jangan aparat penegak hukum justru yang menimbulkan kerusuhan. Karena apa? Bang Nasrullah, reaksi masyarakat saya akan tanya ke Bang Bonado. Ini menarik soal ijazah tadi. Bang, Anda kan sempat mengulik ijazah dari KPU. Boleh Anda ceritakan seperti apa, Bang? Jadi memang saya dalam rangka menguatkan data-data dari RRT ya, saya mengumpulkan ijazah-ijazah yang terautentikasi dari KPU. Semua tahap tuh, sejak dari Wali Kota Solo 2005, 2010, Gubernur 2012, Presiden 2014 dan 2019. Dari awal Jokowi menjabat sebagai pejabat gitu ya. Itu artinya ijazah itu sudah milik publik. Nah, makanya sangat sah publik itu meneliti pejabat publik. Hal-hal yang terkait jabatannya. Bayangkan kalau tanpa ijazah itu bisa nggak jadi wali kota? Tidak kan? Bisa nggak jadi presiden? Tidak juga.
Nah, jangan-jangan maaf kata ini karena dia memakai ijazah UGM jadi menang. Coba pakai ijazah yang lain mungkin kalah. Kan nggak tahu juga kita kan. Iya, oke. Nah, artinya memang ada ranah publik yang bisa diganggu oleh publik. Jangan nanti begitu menikmati fasilitas Bang publik. Bona, saya mau Tapi- bertanya tapi interupsi. kata Bang Saya Ade- mau bertanya Oke, dulu silakan ya. Bang Ade, silakan. Sekarang Bang Bona mengatakan bahwa mendapatkan ijazah menurut Bang Bona nih, itu palsu atau asli? Saya belum nyampe ke situ. Ya, saya nanya kan begini, kan Bang Bona dapatkan ijazahnya, fotokopiannya sudah diautentifikasi katanya kan? Legalisir. Nah, legalisir dan lain-lain. Saya bertanya sama Bang Bona, menurut Bang Bona yang Bang Bona pegang itu palsu apa asli? Belum sampai ke situ, Bang. Oh, Karena yang saya cek itu adalah fotokopi dari ijazah yang terlegalisir yang tidak terautentikasi. Oh, oke. Karena faktanya kita di persidangan ya KPU belum menyerahkannya ke lembaga kearsipan. Jadi lembaga kearsipan lah yang berhak mengautentifikasi itu antara fotokopi legalisir ke aslinya. Jadi tidak ada dari berita acara yang saya terima juga dari berita acara KPU baik KPU DKI tidak ada berita acara klarifikasi. Maaf sebentar. Tapi- belum diserahkan ke lembaga kearsipan Iya. sampai sekarang. Belum. Oke. Tapi Anda mencari tahu kenapa tidak diserahkan ke lembaga kearsipan? Kita baru bersidang kemarin, ternyata lembaga kearsipan dari 17 kontainer yang diserahkan KPU ke ANRI tidak ada satupun fotokopi ijazah legalisir presiden. Oke. Tapi Bang tadi Bang Itu Nasrullah- hanya Presiden Joko Widodo atau ada presiden lain? Presiden lain diserahkan. Nah, ini mungkin agak melebar ya. Bentar Iya, dulu. nggak Kan apa-apa. ini konsep keadilan ya, bicara kepentingan masyarakat. Yang lain dikasih nggak? Nah, Itu. karena penelitian saya tentang khusus spesifik tentang kasus Pak Jokowi, saya tanya itu. Tapi Bang Ade kebetulan memang majelis komisinya menanya waktu itu. Oke. Ternyata semua presiden tidak diserahkan. Lah, yang setelah itu kan, pemilihan itu kan. umum langsung. Jadi kita jangan Oke, ya berarti- sekali lagi kita jangan terfokus pada presiden ketujuh saja. Ya. Ternyata semua presiden tidak diserahkan. Kenapa? Untuk menjaga kerahasiaan. Ya, mungkin itu ada pertimbangan lain dan itu merupakan diskresi Oke. bagi pejabat ANRI itu sendiri gitu loh. Oke, tadi Bang Ade sempat- Kalau enggak ya aturannya dihapus saja lah itu terkait diskresi lah ya nggak? Oke. Kan begitu Bang. Ya kan? Bukan begitu Bang. Jadi Nah. terungkap juga di pengadilan bisa dicek itu mungkin jadi KPU-nya bilang dia tidak menyerahkannya karena tidak ada di PKPU nomor 18 tahun 2013 tentang JRA, jadwal retensi arsip. Jadi ada 8 item itu yang didebat kita waktu itu. Tidak ada 8 item ini menyebut ijazah, tapi pihak KPU menafsir sendiri. Itu artinya ijazah. Tidak ada ijazah di situ. Oke. Tapi Gitu. di ruangan ini saya bertanya lagi sekali bahwa tidak berani menyampaikan Bang Bonatua bahwa ijazah Pak Jokowi asli atau palsu tidak berani kan? Oke. Oh, saya nggak berani loh. Tidak berani. Oke. Belum. Nah, terus kalau Prof gimana menurut Prof? Apanya? Apakah ijazah Pak Jokowi yang selama ini digembor-gemborkan menurut Prof itu asli apa Saya palsu? tidak pernah melakukan penelitian. Jangan ditanya. Kalau Oke. saya jawab sekarang, saya melakukan framing. Iya, Bang Saya Ade, beliau justru ini adalah pertanyaan itu pakar tidak hukumnya, begitu ya? tidak baik. Iya. Saya Karena bicara kan tadi hukum. harus dibuktikan. Kalau boleh, Tadi kan Oke. kaitannya gini, Prof mengatakan ini kan harus dibuktikan asli apa palsu Ya, dulu, betul. baru bisa dihukum Roy Suryo, Baik. kan gitu. Baik. Sehingga Tapi sebelum saya bertanya dong, kan saya begitu? juga pengen bertanya nih kepada Anda dan kepada Dinda Damanik juga dari Oke. sisi usia saya panggil Dinda. Silakan ya. kita kasih kesempatan Begini, satu Bang Nasrullah silakan. dulu bertanya. Siap. Anda tahu persis masalah ini sangat mudah selesai. Kenapa sih Anda tidak mau mengupayakan meminta Pak Jokowi sudahlah jangan rusuh, masyarakat akan memberikan labelisasi terhadap Anda, stigma nanti. Bapak tunjukkan saja ijazahnya, panggil Rosulio dan timnya ini, lakukan penelitian. Silakan. Saya tanggapi. Oke, silakan Bang Freddy. Ini publik tahu, masyarakat tahu siapa Roy Suryo dan kawan-kawan ini. Ini adalah orang-orang yang konsisten pembenci Jokowi. Konsisten. Kasih contohnya Bang. Mungkin Wah, banyak publik lah. lupa. Google aja lah. Banyak sekali. Tifa sejarahnya bagaimana kalau Rismon. Oke, tadi Bang Nasrullah mengatakan, tetapi ada dia juga sejarah tentang di Polri ya, kebencian sakit hati dia.
ini memang orang-orang konsisten pembenci Jokowi yang pengen Jokowi hancur, ya. Dan keluarga Jokowi. Dan setelah itu mereka melakukan disinformasi, fitnah, kebencian konsisten. Bagaimana supaya ijazah ini dipaksakan palsu. Semua dilakukan. Sampai terakhir ke makam yang nggak ada hubungannya. Teman Pak Jokowi dikatakan apa itu namanya? Dan itu sangat biadab. Di terminal, semua pasar pramuka, semua itu Dan dilakukan itu sangat supaya ijazah itu palsu. Oke, baik, terjawab. Dan perbuatan yang biadab. Oke, terakhir poinnya Bang Freddy. Bang Nasrullah, saya mau katakan, kalau ijazah ini dikasih ke mereka, sudah tidak, pasti ini akan selamanya palsu, Bang. Oke. Gitu loh. Berarti Anda melihat ini pure Memang kebencian? kebencian. Oke, baik, tahan. Bang Nasrullah, tanggapan Anda Bang, apakah terjawab? Saya mengatakan bahwa ini sebenarnya kalau saya menjadi ring satu Pak Jokowi berkenan mendengar statement saya, Pak Jokowi suruh saja Roy Suryo membentuk tim yang independen, kita serahkan, selesai, periksa. Kalau saya memang palsu, nggak ada masalah. Saya hadapi proses itu. Baik, tapi bang. kalau berlindung di balik, saya respon kebetulan. Kalau maaf, responnya akan kita tahan Bang. Usai jeda berikut, tetaplah di Interupsi. Di Interupsi, pemirsa, kita langsung saja mendengarkan respon dari Bang Freddy Damanik tadi terkait dengan tanggapan Bang Nasrullah, Bang. Bang Nasrullah ini seorang akademisi. Ya, ketika bicara penelitian, bicara riset, beliau ini paham. Jadi, apakah Bang yang dilakukan oleh Roy Suryo Rismontiva ini, ya, yang kalau saya katakan tadi dengan dasar kebencian itu, ya, tapi mengatasnamakan riset, ya, yang dia ambil itu, katakanlah dokumen dari medsos itu, kemudian dengan dasar kebencian dia bilang ini palsu 1000. Apakah begitu penelitian, Bang? Abang kan orang akademisi nih, ya. Praktisi juga ya Bang ya, banyak jadi lawyer. Apakah kita tidak perlu menjaga rasionalitas moral publik? Apakah kita tidak perlu menjaga UGM yang mengeluarkan di sini? Ya, apakah begitu gampangnya Republik ini, ya, dikacaukan? Ya, UGM-nya ada KPU-nya di situ, ada Bareskrimnya. Apakah segampang itu Republik ini porak-porandanya? Ini rasionalitas publik harus kita bangun ini, gitu loh. Oke. Ini memang teroris ini memang merusak moral, merusak nalar publik. Itulah kenapa kami memang, ya, bukan karena kebencian terhadap mereka, tetapi memang mereka merusak ini. Makanya kami minta ditahan, tetapi kami hargain. Sekali lagi kami hargain Polda Metro, mereka mempunyai strategi tentunya di dalam proses ini kenapa tidak menahan, ya. Walaupun nanti kami akan tetap mendorong, ya, agar, tetapi pada waktunya kami percaya apakah nanti ini di proses penuntutan, ditahan, apakah di pengadilan, tadi pada saatnya mereka ini memang harus ditahan karena memang merusak moral bangsa. Oke, Bang, masuk Anda tadi membuat kekacauan begitu artinya. Kegaduhan. Oke, Bang, menurut Anda seperti apa? Ya, begini, saya sependapat dengan Damanik bahwa kalau Anda melakukan sesuatu dengan menyatakan ini saintifik berarti ilmiah, maka Anda harus memenuhi standar-standar saintifik tersebut. Nah, saya tidak mau menguji standar-standar saintifik tersebut dengan emosional yang tidak punya data dan tidak punya kemampuan untuk melakukan analisis. Karena bisa sesat, nanti bisa terjebak kepada suka tidak suka. Ya, misalnya mohon maaf, dengan statement yang disampaikan oleh Adinda Damanik tadi, terlihat itu suka tidak suka, emosional, harus ditahan. Jadi hukum sebenarnya kami yang bergerak di dalam praktisi hukum. Tadi katanya karena menimbulkan kegaduhan, Bang. Ya, oke, kegaduhan. Pasal kegaduhan itu pasal 160 KUHP. Sudah diuji oleh Mahkamah Konstitusi bahwa pasal itu terkait delik material.
Delik material, bukan delik formil, bukan hanya sekedar. Tapi ada ya di tersangka klaster pertama pasal 160 itu ada. Nah, kemudian maka dalam konteks delik material harus merujuk kepada akibat yang ditimbulkan. Bukan adanya kegaduhan itu. Kegaduhannya itu harus dilihat rincian dari pasal 180. Apa bentuk rinciannya? Timbul tidak? Kalau tidak ada, maka tidak terpenuhi syarat delik material. Maka bukan kata kegaduhannya, tapi kata kegaduhan itu diurai. Bukan makna gaduh seperti ramai dibicarakan oleh publik. Kalau ramai dibicarakan oleh publik, maka nanti kita tidak ada lagi yang berani melakukan kritisi. Kritisi tersebut nanti takut gaduh, nanti takut kritis saya demokrasi begitu ya? Bukan, itu bukan demokrasi. Nah, kegaduhan di situ ada upaya provokasi, misalnya melakukan bla 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 bla. Ada uraiannya. Kalau saya mau, nanti terlalu teknis. Tapi kalau saya buka, bawa buku ya. Kalau saya buka nanti rumusan apa bentuk kegaduhan ada di sini. Tapi nggak itu kan istilahnya nggak ruangnya, bukan ruangnya. Oke, Bang Ade tanggapannya. Jadi gini, bukti nyata kegaduhan itu yang dimaksud mungkin Pak Dokter. Jadi gini, ada ya, ini nih kalau gitu bicara cepet ya. Iya Bang. Didatanginya rumahnya Bapak Insinyur Joko Widodo ya, dengan didatangin bukan 1 bis. Kalau orang bertamu itu 1 mobil cukup, ini 3 bis. Membawa rombongan gantung Jokowi, tetangga semua menjadi resah, ya kan? Bahkan ada yang mengatakan kalau bisa gantung bakar Jokowi. Nah ini satu. Kemudian yang kedua terjadi pro dan kontra di masyarakat. Di Malang Raya dibakar fotonya yang namanya Roy Suryo CS oleh pendukung Bapak Insinyur Joko Widodo, yang kami pun berusaha untuk menenangkan mereka untuk tidak melakukan dampak-dampak yang dimaksud Prof tadi. Ada usaha dari Pradi dan juga Projo? Ada dong, semua relawan ya itu ke Pradi Bersatu bertanya, ini kapan Bang? Ini kita aksi aja Bang. Tapi tadi kan saya tidak bisa larang lagi dan saya tidak bisa suruh gitu loh. Tapi untuk melaksanakan itu tadi harus ada terkait dengan provokasi yang terjadi. Iya, ini sudah terjadi pembakaran itu, dikit lagi mau nunggu orang benjol dulu baru diproses. Mau nunggu bakar-bakaran dulu baru diproses. Ini yang terjadi, ada dampak nyatanya gitu loh. Nah, itu tadi Anda katakan di segmen sebelumnya Anda katakan harus ada fairness begitu. Jadi kenapa harus fokusnya di Jokowi terus? Iya, jadi memang gini Mbak ya, saya memperhatikan ini kalau nggak ditahan, ini repot Republik ini, percaya deh. Ini bakal ada gonggong nih, lagi nih, ya. Nah, tetapi apapun itu, kami menghormati seperti Bang Damani katakan. Sebentar Bang, berarti ada indikasi dipaksakan ditahan dong Bang? Bukan dipaksakan, memang sudah harus ditahan, sudah memenuhi, dapat ditahan. Orang pasalnya juga yang diterapkan kan dapat bila kebenaran, ada profnya di sini. Emang bisa kita paksa-paksa penyidik itu? Kalau saya mau perkara begini 2 bulan kali kelar kali kalau mau saya, tapi kan nyatanya 7 bulan. 7 bulan. Saya nggak ada paksa-paksa di sini. Oh gitu ya Bang Freddy. Iya. Oke, Bang Nusrullah, tadi Anda dari awal sepertinya mengatakan bahwa Anda seperti mempertanyakan independensi dari pihak kepolisian, Bang. Saya tidak mempertanyakan independensi pihak kepolisian. Yang saya sampaikan adalah kalau memang benar ini mau ditarik ke ranah hukum, maka proses hukum pidananya, bukan perdatanya, harus dilakukan setelah ada pergantian pimpinan-pimpinan penegak hukum yang diangkat oleh oleh Pak Jokowi selama beliau presiden. Setelah itu, karena begini, ini ada asumsi di publik, yang sedemikian rupa bahwa lembaga-lembaga penegak hukum sekarang masih tinggi kesetiaannya kepada Pak Jokowi. Ini asumsi publik loh. Saya hanya merekap kebenaran asumsi apa yang saya sampaikan. Ini belum tentu benar. Saya membaca begitu banyak tulisan-tulisan seperti itu. Ini Bapak Insinyur Joko Widodo masih memiliki public
trust. Kenapa? Ya, Jalan Sumber Solo itu dari Senin sampai Jumat masih banyak manusia datang ke sana. Itulah lawan-lawan politik yang ditakutkan bahwa kok udah landing masih disayang oleh rakyat. Itu Satu lagi persoalannya. saya merespon Begitu. Ya, silakan Bang Freddy. untuk membantah ini. Bukan hanya Pak Joko Widodo kalau mau di versi beliau itu masih ada pejabat di seluruh republik ini eselon 3, 4, 5 masih banyak kan begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, hari ini anaknya wapres. Saya bilang tadi, 2 bulan kelar. Nyatanya ini 7 bulan. Gitu loh. Jadi jangan Tidak ada dibangun intervensi. narasi-narasi. Ya hari ini memang ini proses penegakan hukum. Mari kita hargain. Ini mata publik semua melihat. Apakah mungkin, ya apalagi di tengah ini, mau apa ini nama reformasi polisi, apakah mungkin berani penyidik yang melakukan penyimpangan dengan gaya Roy Suryo yang begitu, hantam sana hantam sini. Oke, Bang Freddy, tahan dulu. Saya mau dengar dari Bang Logikanya nggak Bonan. masuk. Katanya Pak Jokowi ini masih punya kepercayaan publik yang cukup kuat hingga saat ini. Menurut Anda? Lah, saya kan selaku orang ilmiah harus bertanya itu data dari mana? Nah, datanya dari mana, Bang? Surveinya ilmiah. Terus dikasih tahu nggak kapan surveinya? Bang Bona yang ganteng. Pertanyaannya Bang Bona apa? datang ke Jalan Sumber hari Senin sampai Jumat. Lihat manusia di situ. Itu Gimana, manusia Bang? semua Itu sampling, Bang. Perbedaan data dan fakta seperti apa, Itu Bang? fakta. Bukan, fakta ini kita 280 juta penduduk kita. Kalau ditanya 2-3 orang juga samplingnya kan harus benar. Surveinya juga harus benar. Survei itu Bang, aslinya survei itu Bang harus terpampang. Apa yang Ya ditanya? kau survei lah juga. Deviasinya berapa? Tandingan. Errornya marginnya berapa? Jadi gitu loh Bang Bona. survei itu nggak boleh dijual sembarangan. Bang Bona gini aja deh, kita berangkat aja lah ke Solo deh biar lihat deh sendiri. Sekarang biar lihat gitu loh. bukan orang Solo aja penduduk Itu Indonesia Bang. aja. Bentar. Ah. Iya, sebentar kita dengar dulu. Bukan cuma Berdasarkan dari data. rakyat Solo Bang. Ah. Abang boleh lihat itu dari mana-mana tuh datang tuh Bang. Latihan jadi host ya. Nggak apa-apa. Ya silakan disurvei. Baik, Bang, coba tadi Abang bicara soal data. Jadi begini, apa ya? Kalau mau bicara tentang data, itu ada namanya teknik sampling. Apakah jangan-jangan disurvei adalah purpose sampling? Orang-orang yang hanya penggemar Bapak Jokowi. Ya pasti jawabannya pasti 100% setuju dong. Ya Tapi jelas lah pemenangnya. harus dicari sampling yang Udah pasti benar-benar pendukungnya. mewakili populasi. Kalau kita belajar ya teknik sampling, harus populasi dong diambil. Tanya dong kita, tanya yang lain, jangan hanya sekitar Projo, ya kan? Sekitar pembela-pembela beliau, sekitar orang-orang yang punya afiliasi dulu berjasa ke beliau, pasti errornya tinggi. Seperti itu. Bang, Anda sebagai ya bagian dari pendukung Jokowi, Bapak Jokowi begitu ya, yang punya kepercayaan tinggi. Sebenarnya apa yang Anda inginkan? Tadi Anda sempat menyebutkan di awal jangan hanya Jokowi saja yang diperiksa. Iya dong, kan tadi sudah dikatakan, katanya tadi saya cuma konsen ke Pak Jokowi, tahu-taunya di Andri juga, presiden yang lain juga nggak dikasih. Nah itu kan temuan-temuan narasi yang dibangun oleh Bang Bona ini seolah-olah hanya Pak Jokowi saja. Fair. Tidak, harus Bang. fair. Tidak. Gitu. Aku tidak bangun narasi itu. Loh, kan tadi katanya aku cuma konsentrasi nih satu nih. Karena gini Bang, Gitu loh. itu menembak ya. Karena gini, memang penelitian yang baik itu adalah fokus. Jangan terlalu banyak masalahnya. Ya. Saat ini fokusku adalah Jokowi's case. Tetapi kalau nanti ada kedepannya pembandingnya pasti bahwa kemudian Akan ke yang lain. ada juga di situ sebentar, Bang Ade, presiden yang kedepannya lain. gimana tadi? kedepannya aku akan tanya ijazah Gibran. Kedepannya aku akan tanya ijazah presiden yang lain. Kedepannya tentu ini berangkat dari seperti kata Pak Dr. Nasrullah, harus ada dasarnya. Kalau ternyata isu penelitian yang baik adalah punya latar belakang masalah yang kuat. Latar belakang selaku orang publik pasti adalah ketika ada masalah di publik itu latar belakang yang kuat. Ketika ada ada tanda-tanda ini bermasalah ya aku teliti dong. Oke. Seperti Ya itu. bagus, Bang, kita berarti dukung nanti Nanti akan pasti jadi aku jamin Bang Udah, Ade, lanjutkan. pasti ku teliti. Tapi tunggu dulu, aku dapat role model untuk satu kasus. Nanti ini akan ku sampai ku ikutin. Pasti kesuksesan itu akan berulang kalau metodologinya benar. Seperti itu. Ya, tanggapannya Bang Freddy. Ya, jadi konteksnya penelitian Bung Bona ini sebetulnya secara korelasi langsung
tidak ada dengan kasus fitnah pencemaran nama baik ini. Saya sepakat penelitian itu dilakukan dalam konteks perbaikan sistem administratif, khususnya pemilihan presiden misalnya atau pemilihan pejabat-pejabat. Saya sepakat untuk itu, tetapi ya di dalam konteks pembuktian kasus ini justru itu menguatkan ya kepada Pak Jokowi, karena kita semua tahu bahwa ketika ijazah itu dilegalisir berarti ini yang umum ya, ada aslinya. Berarti diakui. Ya, apalagi ada stempel UGM. Itu saya mengulang lagi. Ya, beliau Bang Nasrullah dari UI. Ya, apakah selevel itu UGM ya mengatakan berulang-ulang ini alumni saya, benar dia ijazahnya asli, saya keluarin, termasuk dekannya, apakah sehina itu kampus sebesar UGM? Nah itu yang saya bilang tadi, rasionalitas publik, ini harus kita jaga. Bang Freddy, kita tahan. Kita kembali ke tersangka Roy Suryo CS, Bang. Tadi katanya ancaman 12 tahun. Kalau Anda kesimpulannya seperti apa? Apakah ini akan terus berjalan lama atau akan segera diselesaikan oleh pihak kepolisian? Kalau saya dalam suatu proses hukum selalu menggunakan asumsi lebih cepat lebih baik agar tidak melebar kemana-mana. Namun tidak boleh cepat-cepat itu sekedar mengejar target yang nantinya kebenaran dan keadilan tersayatkan. Nah masalahnya adalah singkat saja, penting Bang, sekali jangan penegakan hukum ini tidak bermoral. Penegakan hukum harus didasarkan pada standar moral yang sangat tinggi. Baik, dan jangan juga dalam rangka meredam moral yang tinggi. Baik, terima kasih kalau begitu abang-abang semuanya sudah hadir di interupsi pada malam hari ini. Boleh tepuk tangan dulu dong. Udah selesai. Kita sudah selesai. Dan pemirsa, ragam pendapat boleh berdebat, tetapi kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Apakah polemik ijazah Jokowi akan menambah episode baru atau berakhir hanya sampai penetapan tersangka? Saya Ayah Nufus, terima kasih dan sampai jumpa.